Shalom adik-adik. Kita ini udah pertemuan keberapa nih Kak? Pertemuan keberapa ya? Aduh, 1, 2, 9. Oh 9, iya udah 9 pertemuan ya. Iya. Banyak Oh iya, banget. adik-adik sadar nggak di sini ada kakak-kakak baru loh. Iya, Ada kakak baru maksudnya. Siapa tuh Kak? Ini adalah Kak Melki. Yeay, ini Kak Melki. Kak Melki namanya. Dia akan mengiring kita di pujian dan penyembahan kita ya. Selama Siap dong, ibadah siap. kita. Sama ibadah kita. Oke, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita persiapkan hati dan diri kita. Tinggalin dulu mainan, makanannya. Oke? Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami percaya Bapa bahwa perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan tidak akan pernah habis dari setiap kami Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai ibadah Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oh iya Kak, bentar. Kayaknya ada yang spesial deh. Kenapa harus pakai baju merah putih? Iya, merah putih. Ada yang tahu nggak? Ada yang di rumah ada yang tahu nggak kenapa? Apa-apa? Betul. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Besok tuh udah hari kemerdekaan. Iya, udah 17-an ya nggak Iya. terasa banget. Oke. Nah, kita akan menaikkan sebagian dari pujian kita, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus. Iya, kita harus bersama Yesus setiap hari. Ya, meskipun banyak nanti tantangan, banyak rintangan. rintangan. Oke. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Iya, Jalan Serta Yesus saya Kak. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay. Nah, masih semangat gak adik-adik di rumah? Masih Harus semangat dong, iya. Harus semangat karena ini hari kemerdekaan. Kemerdekaan kita. Nah, kita akan menaikkan lagi satu pujian kita, Bila Ku Ingat Apa Yang Yesus Buat. Ku tidak akan. Mundur lagi. Ya, adik-adik pasti tahu kan Adik yang di pasti tahu rumah. kan pujian ini. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh semangat. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Tidak, tidak. Tidak, 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 katakan Tidak, 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 katakan Tidak, 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 katakan Ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat, bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Tidak, tidak. Tidak, 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 katakan Tidak, 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 katakan Tidak, 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 katakan Ku tidak akan mundur lagi. Yeay, jadi kita nggak boleh mundur. Nggak boleh Kak. mundur, kita harus tetap maju. Maju. Meskipun banyak tantangan, tapi kita tetap harus lewati bersama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan dan juga ada drama loh. Wow, apa tuh Kak dramanya? Ada drama, ada deh. Pokoknya dengan pembicara yang wow banget.
Penasaran kan? Penasaran kan? Yuk. Oke, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita. Mari kita saat teduh kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas hari yang Kau berikan kepada kami semua. Kami masih bisa ibadah dan kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar dengan baik. Dan juga berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. La Natasha Catherine Joan. Oh iya adik-adik, ini murid aku yang paling pinter nih, lihat nih, nilainya 100 semua. Kalau bukan aku siapa lagi yang ngajarin kan? Gak salah pilih pekerjaan. Oh iya, BTW kan Pak Presiden Soekarno sama Pak Presiden Jokowi kan gak bakal jadi presiden kalau gak ada guru yang ngajarin kan. Aku memang paling berjasa sih. Mohon maaf, saya nggak salah dengar. Enggak dong. Dorong-dorong lagi. Adik-adik, kalian tahu kan yang lebih berjasa itu siapa? Tuhan. Seorang dokter. Karena apa? Dokter yang lebih berjasa. Kalian lihat kan di rumah sakit banyak pasien yang kena virus corona dan siapa yang nangani? Dokter kan? Dokter. Kalian
juga nggak bisa sembuh tanpa dokter. Jadi jelas-jelas di sini yang lebih berjasa adalah dokter. Mana ada? Kalian sama orang-orang tuh pergi menggunakan pesawat. Kalau tidak ada saya, pesawat kalian tuh akan jatuh dan kalian tidak ada di sini sekarang. Berarti saya yang paling penting di sini. Permisi. Ya, saya Grab mau ngantar orderan. Ini punya siapa ya? Saya. Tuh kan berarti saya yang lebih berjasa daripada kalian. Saya bisa ngantar kalian, saya bisa ngantar makanan kalian. Tuh, saya kan jadinya yang berjasa daripada Enggak kalian. dong. Saya. Dulu yang paling berjasa. Dokter yang lebih Enggak berjasa. lah, Engineering saya dong. sama saya. Tidak. Sejak bulan yang berjasa kalian kan juga. Stop! Kalian nggak boleh begitu. Kalian itu seharusnya jadi teladan buat semua anak-anak Indonesia. Nggak boleh memilih-milih. Dengar. Nah, di sini aku mau kasih tahu ya. Aku panggilin dulu Kakak David. Kakak. Ya, ada apa-apa, Boy. Ini loh, mereka berantem. Mereka saling menyombongkan profesi masing-masing. Padahal kan semuanya berguna. Tuh kan, Ayo. kita sebagai manusia harus jangan membanggakan diri, janganlah kita menyombongkan atas profesi kita. Kita seharusnya saling menghargai satu sama lain, menolong satu sama lain, dan jangan merendahkan orang lain. Nah, buat adik-adik, hari ini aku akan sharing, tolong didengerin ya. Siap kakak. Shalom adik-adik semua, Shalom, Shalom. shalom kakak. hai Popoy, Halo. lama tak berjumpa ya. Iya. Dan kenalan, nama saya David Surya Rifano. Saya akan membawakan firman pada hari ini yang bertemakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yeay. Ya, adik-adik semuanya buka Alkitab, baca di Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15 ya kakak. Iya, Popoy benar. Dan mari kita baca sama-sama ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah adik-adik, dalam Galatia 5 ini kita bisa lihat di ayat satunya mengatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah adik-adik, dalam ayat 1 ini sudah jelas mengatakan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus di atas kayu salib. Ia rela mati baik kita dan menebus dosa kita. Benar kan Popoy? Betul. Nah, melalui pengorbanannya kita diselamatkan, dilepaskan dari segala kutuk dosa dan bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita lihat di Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, dari kita adik-adik semuanya lihat apa arti sebenarnya sih dari kemerdekaan itu. Arti dari merdeka itu ialah merdeka dari bebas dari perhambaan, penjajahan, terbebas dari tuntutan, tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang atau pihak lain. Kakak, kalau Ya. Popoy kabur dari rumah berarti itu merdeka? Tidak, Oh bukan ya? bukan. Karena Popoy mungkin nakal mungkin jadi lari dari rumah. Iya. Nah, Itu nggak boleh? nggak boleh. Jangan ditiru ya adik-adik. Jangan tiru kelakuan Popoy, memang aneh-aneh sedikit. Nah. Iya kakak. Ya. Dan kita lanjutkan lagi ya Popoy. Iya. Berarti tidak terbelenggu oleh segala sesuatu yang menghamba atau memperbudak. Nah, jadi adik-adik sekalian, karena kita sudah merdeka ya, dari segala kutuk, dari segala dosa, dari segala kuk dosa. Jadi kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang punyai kebebasan untuk tidak ikut lagi terikat dalam dosa. Wah. Karena kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ingat ya adik-adik bahwa kita semua ini adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Ya. Nah, apakah itu merdeka? Konsep kemerdekaan dalam surat Galatia ini berbeda dengan konsep yang berlaku di dunia ini. Jika kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, kita lihat ayat 13 di bagian A.
Nah, kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak akan lagi hidup dalam dosa. Kita dimerdekakan dari kehidupan dosa. Merdeka artinya adalah mati bagi dosa dan dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Nah, adik-adik, kalau kita sudah merdeka dari dosa, berarti dosa tidak ada lagi dalam kuasa kita. Nah, kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Konsep kebenaran Kristen sering disalahartikan oleh orang-orang. Misalnya mereka berkata, yang penting ialah kita percaya pada Yesus dan kita mengikuti kebaktian itu sudah cukup. Nah, kita ini sudah melihat bahwa banyak orang Kristen, anak Tuhan, anak sekolah minggu yang sudah percaya. Nah itu jadi mereka hidupnya semaunya aja gitu. Karena sudah percaya pada Yesus. Nah itu sebenarnya salah. Karena kita berarti belum dimerdekakan dari dosa. Oh, jadi itu salah ya kakak? Salah, Popoy. Oke, ya kakak. Lanjut kak. Nah, kita merdeka dan tidak lagi diperhamba oleh keinginan daging. Bukan keinginan daging yang menguasai kita, tetapi kita menguasai daging kita. Roh Kudus menguasai kita, dan hanya Roh Kudus yang bekerja, dan itulah orang yang sungguh-sungguh sudah merdeka. Nah, pertanyaannya adalah, kita baca ini, kita telah dimerdekakan dalam hal apa? Nah, dalam ayat pertama, kita bisa dimerdeka dalam melayani Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 13b. Kita tidak hanya merdeka dari kehidupan dosa, tapi kita juga merdeka untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, wujud dari melayani Tuhan bagi adik-adik itu bisa dalam keluarga, dalam rumah, menghormati orang tua, taat pada orang tua, dan tidak pernah membantah pada orang tua. Dan adik-adik harus menjadi anak yang hormat dan takut akan Tuhan dalam keluarga. Bantu mama Ya, buat bantu nyapu-nyapu ya kakak. Betul, jangan main game terus ya adik-adik ya, itu bahaya. Popoy suka main Main di luar. Serah, bagus juga main di luar. Nah, Kakak ini ya. dan kemerdekaan dalam Kristus juga berarti adanya kebebasan untuk kita mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan, agamanya, isu latar belakangnya. Kayak profesi kayak tadi ya. Ya, seperti tadi profesi kita lihat membeda-bedakan. Itu kan nggak boleh kan kakak? Nggak boleh, karena itu bukan dasar dari kasih. Harus menghargai ya. Betul. Nah, adik-adik juga harus ingat, kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi adik juga harus ingat bahwa pergaulan yang baik itu, pergaulan yang buruk merupakan kebiasaan yang baik. Nah, jadi adik-adik harus bisa pintar-pintar memilih teman agar tidak terjerumus ke dalam hal yang salah dan merusak kebiasaan yang baik yang telah dibangun di dalam keluarga. Nah, kita lihat, jadi adik-adik, baiklah kita menjadi anak Tuhan yang merdeka, yaitu yang terbebas dari dosa, hidup melayani, dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kakak doa. Doa. Iya. Ya, adik-adik, mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Siang kami bisa ada, ini semua kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk adik-adik kami yang di rumah ini. Biarlah hikmat-Mu turun atas pada mereka, penyertaan Tuhan ada pada mereka. Biarlah roh Tuhan ada pada adik-adik kami ini Tuhan. Sehingga mereka menjadi generasi-generasi muda yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik Tuhan, menjadi membawa terang di lingkungannya, di sekolahnya maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa bagi orang tuanya juga Tuhan. Biarlah orang tuanya Engkau berikan kekuatan, hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu. Roh takut akan Tuhan ada pada orang tua sehingga mereka bisa mendidik anak-anak ini Tuhan dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bagi-Mu segala kemuliaan, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oh ya kakak, kita habis ini mau nyanyi 17 Agustus. Jadi kita panggil teman-teman ya. Ya, ayo semuanya. Oke adik-adik, sekarang kakak-kakak yang di sini udah kumpul dan siap untuk menyanyikan lagu nasional 17 Agustus. Pasti adik-adik yang di rumah juga tahu kan? Yuk ikut bareng yuk. 17
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Wow. Dramanya nih Kak. Iya. Wah gila, sama firmannya juga memberkati nih Kak. Berarti banget nih. Apa yang Kakak dapat nih? Kalau kakak sih mereka kan berbeda-beda ya. Jadi sesama profesi ataupun pekerjaan itu harus saling menghargai kakak. Iya, betul, saling betul. berguna satu sama lain. Meskipun profesi atau apapun yang mereka punya tuh beda-beda satu dengan yang beda-beda. lainnya. Tapi kita sebagai anak Tuhan tetap harus saling menghargai. Hargai. Karena semboyan kita apa nih Kak? Bineka Tunggal Ika. Ika. Berbeda-beda. Tapi tetap satu Jua. Iya, nah selanjutnya kita akan ada ibadah online lagi minggu depan nih kak. Ya, jamnya Jam sama. 11. Ya, jam 11. Dan ada aktivitas yang seru juga minggu depan ini. Oh ya, video dance nih Kak. Oh iya, Dance challenge-nya masih ada. masih ada. Dan ada kabar baik nih Kak. Kabar baiknya buat adik-adik yang di rumah, jangan khawatir. Aduh, waktunya bentar lagi harus ngumpul nih Kak. Gini-gini, tenang aja. Kita undur pengumpulannya terakhir itu di akhir Agustus, bulan Ya, Agustus. di akhir bulan Agustus. Jadi kalian masih punya banyak kesempatan waktu buat mempelajari dance-nya dan ngumpul videonya. Jangan mau kalah sama Axela Iya, Axela dan Keisha. Keisha. Wah, mereka udah keren tuh. Oh, keren banget. Jangan mau kalah. Dan tenang aja, hadiahnya misteri. misteri. Dan itu pasti dianterin sampai ke rumah kalian. Iya benar. Nah oke aja deh pengumuman kita kali ini. Jadi kita udah selesai ibadah online nih. Udah selesai dengar drama. Jadi kita sekarang akan pulang. Selesai. Pulang ke rumah masing-masing. Iya dong, masing-masing. Oke, udah ya adik-adik. Ya, God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadahnya dan juga udah selesai menyanyikan lagu. Sekarang Kakak David yang akan menuntun kita dalam doa berkat. Baik adik-adik semuanya, mari kita tundukkan mata, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah segala sekolahmu, diberkatilah segala hasil jerih payahmu yang kau lakukan. Biarlah apapun yang kau kerjakan, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Ini doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Merdeka!